Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi pengembangan perangkat lunak software developer. Anggota kelompok kami yaitu Saya Jaleha. Jaya Saputra. Saya Mas Zaki. Saya Royhan Yuto Ketama. dengan saya sendiri yaitu Muhammad Kausar Rizky Abdal. Sekarang tentang pendahuluannya. Pendahuluannya yaitu software developer memiliki peran penting dalam menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, selain aspek teknis, etika profesi juga harus diterapkan untuk menjaga privasi pengguna dan mencegah penyalahgunaan data. Prinsip etika pembantu developer bekerja sama secara profesional dan menghadapi tantangan seperti transparansi data serta dilema bisnis versus keamanan pengguna. Kode etik diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Dengan memahami dan menerapkan etika profesi, developer dapat menciptakan perangkat lunak yang aman, bermanfaat, dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap teknologi. Software developer atau engineer. Seorang software developer memiliki tanggung jawab utama dalam merancang, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak agar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses ini mencakup perancangan sistem, penulisan kode, pengujian, serta pemeliharaan untuk memastikan performa dan keamanannya tetap optimal. Selain itu, developer juga harus menjaga integritas dan keamanan data pengguna. Hal ini mencakup perlindungan terhadap akses tidak sah, kebocoran informasi, serta penerapan standar keamanan yang sesuai. Dengan menjaga keamanan data, developer tidak hanya melindungi pengguna, tetap juga membangun kepercayaan terhadap teknologi yang mereka kembangkan. Etika profesi dalam mengembangkan perangkat lunak. Keamanan data dan privasi merupakan aspek krusial dalam pengembangan perangkat lunak. Seorang developer bertanggung jawab untuk melindungi data pengguna dari akses tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan. Hal ini mencakup penerapan enkripsi, sistem autentikasi yang kuat, serta kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data lainnya. Dengan menjaga keamanan data, developer dapat memastikan bahwa pengguna merasa aman saat menggunakan aplikasi atau sistem yang mereka buat. Selain itu, developer juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memastikan bahwa teknologi yang mereka kembangkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak digunakan untuk tujuan yang berlebihan. Misalnya, perangkat lunak harus dirancang untuk mencegah penyebaran informasi palsu, tidak mengeksploitasi pengguna secara berlebihan, serta tidak menyebabkan dampak sosial yang negatif. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, peran developer dalam menjaga etika teknologi sangatlah penting agar inovasi yang dihasilkan tetap bertanggung jawab dan berorientasi pada kebaikan bersama. Transparansi dan kejujuran juga menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam mengembangkan perangkat lunak. Developer harus terbuka mengenai bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Selain itu, mereka harus jujur dalam melaporkan kelemahan sistem atau potensi risiko yang ada agar pengguna dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan menerapkan transparansi dan kejujuran, developer tidak hanya membangun kepercayaan pengguna, tapi juga menciptakan lingkungan teknologi yang lebih aman dan etis. Selanjutnya itu ada kode etik profesi software developer. Integritas dan tanggung jawab merupakan prinsip utama yang harus dimiliki oleh setiap software developer.
Mereka tanggung jawab untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan berkualitas, aman, dan tidak menimbulkan risiko bagi pengguna. Setiap keputusan dalam proses pengembangan harus dilakukan dengan penuh etika dan transparansi, termasuk dalam menjaga keamanan data serta memastikan perangkat lunak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lalu ada kode etik profesi software developer 2. Selain itu, menghargai hak kekayaan intelektual juga menjadi bagian penting dari etika profesi. Developer harus menghindari plagiarisme dan memastikan bahwa semua aset, kode, atau desain yang digunakan telah mendapatkan izin atau sesuai dengan intensi yang berlaku. Menghormati karya orang lain tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tapi juga mendorong inovasi yang sehat dan adil dalam industri teknologi. Lalu ada kode etik profesi software developer 3. Kepentingan pengguna harus selalu menjadi prioritas utama dalam pengembangan perangkat lunak. Developer harus memastikan bahwa produk yang mereka buat aman, sudah digunakan, dan memberikan manfaat nyata bagi penggunanya. Ini mencakup perlindungan privasi, transparansi dalam menggunakan data, serta menghindari praktik yang dapat merugikan pengguna, seperti desain yang menyesatkan atau eksploitasi data tanpa izin. Dengan menjunjung tinggi kepentingan pengguna, developer dapat membangun kepercayaan dan menciptakan teknologi yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada tantangan etika dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, developer sering menghadapi dilema antara keamanan dan kepentingan klien. Klien biasanya menginginkan produk selesai dengan cepat dan efisien. Namun, percepatan proses ini bisa mengorbankan keamanan sistem. Developer harus tetap berpegang pada standar keamanan yang tinggi, meskipun ada tekanan yang menyelesaikan proyek lebih cepat. Demi melindungi data pengguna dari ancaman seperti peretasan atau penyalahgunaan informasi, dampak sosial dari teknologi juga menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Perangkat lunak yang dikembangkan dapat mempengaruhi pola interaksi sosial, ekonomi, bahkan budaya. Misalnya, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dengan cepat, tetapi juga berisiko menjadi sarana penyebaran hoax atau manipulasi opini publik. Oleh karena itu, developer memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka buat tidak disalahgunakan dan tetap memberi manfaat positif bagi masyarakat. Menjaga keseimbangan antara inovasi dan etika juga sangat penting dalam dunia teknologi yang berkembang pesat. Banyak inovasi dibuat untuk meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi terkadang praktis tersebut mengorbankan privasi atau memanfaatkan data pengguna tanpa izin. Developer harus memastikan bahwa inovasi yang dihadirkan tetap menghormati hak pengguna, menjaga transportasi, dan tidak mengeksploitasi mereka demi keuntungan bisnis semata. Dengan keseimbangan ini, teknologi dapat berkembang tanpa melanggar prinsip etika yang berdasar. Selanjutnya ada etika dalam pengembangan aplikasi mobile. Dalam pengembangan aplikasi mobile, developer harus mematuhi kebijakan Google Play Store dan App Store. Kebijakan ini mencakup aturan tentang privasi, keamanan, serta penggunaan izin akses yang wajar. Aplikasi yang tidak memenuhi standar ini dapat ditolak atau dihapus dari platform, sehingga kepatuhan menjadi hal yang wajib untuk memastikan aplikasi dapat digunakan oleh publik secara legal dan aman. Selain itu, developer harus menghindari penggunaan dark pattern, yaitu teknik desain yang secara sengaja
menipu atau memanipulasi pengguna agar melakukan tindakan yang tidak diinginkan, seperti berlangganan layanan tanpa sadar atau memberikan izin akses yang tidak diperlukan. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan pengguna, tapi juga dapat merusak reputasi aplikasi dan pengembangannya. Transparansi dalam penggunaan data pribadi juga menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan pengguna. Developer harus menjelaskan dengan jelas bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan, serta memberikan opsi kepada pengguna untuk mengontrol informasi mereka. Dengan menerapkan transparansi, developer dapat membangun aplikasi yang tidak hanya inovatif, tapi juga aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya, etika dalam pengembangan game. Dalam pengembangan game, developer harus menghindari sistem pay to win, di mana pemain yang membayar mendapatkan keuntungan yang tidak adil dibandingkan pemain lain. Model ini dapat merusak pengalaman bermain dan membuat game terasa tidak seimbang, sehingga gantinya monetisasi game sebaiknya berfokus pada elemen kosmetik dan fitur tambahan yang tidak memengaruhi kompetensi dalam permainan. Selain itu, developer harus menghindari eksploitasi anak-anak dengan tidak menggunakan mekanisme yang membuat mereka kecanduan atau mendorong pembelian dalam game secara impulsif. Sistem seperti loot box atau iklan yang tidak ramah anak dapat menjerumuskan mereka ke dalam pengeluaran yang tidak terkendali. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan kontrol orang tua serta mekanisme yang melindungi anak-anak dari eksploitasi komersial. Menghormati hak cipta dan originalitas juga merupakan bagian penting dalam etika pengembangan game. Developer harus memastikan bahwa aset, desain, musik, atau mekanisme permainan yang digunakan dalam game tidak menjiplak atau mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Dengan menciptakan game yang orisinal dan inovatif, developer dapat membangun reputasi yang baik serta mendukung industri game yang sehat dalam beretika. Oke, kesimpulannya yaitu etika profesi merupakan aspek penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa teknologi yang diciptakan aman, transparan, dan bermanfaat bagi pengguna. Seorang developer memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data, menghormati hak pengguna, serta menghindari praktik yang merugikan. Oleh karena itu, selain meningkatkan keterampilan teknis, developer juga harus terus memperbarui pemahaman mereka tentang etika dan regulasi teknologi agar dapat menciptakan produk yang tidak hanya inovatif, tapi juga bertanggung jawab dan sesuai dengan standar profesional. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1,
Apabila ada kurangnya atau lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.